Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Bidan Desi. Hari ini saya akan sharing tentang cara menggunakan diagram keluarga berencana. Saksikan terus teman-teman, hanya di channel Bidan Desi. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram atau cakram dari keluarga berencana ini. Ini namanya diagram KB. Nah, ini untuk memudahkan para tenaga kesehatan untuk menentukan KB apa yang cocok untuk klien. Karena di sini udah ada keterangan dan sudah ada lingkarannya seperti itu. Nah, ini ya. Ini saya dapatkan waktu saya pelatihan workshop di Jakarta pada waktu itu, pelatihan IUD pasca salin. Jadi dalam kitnya diberikan ini sangat bagus ya, untuk tenaga kesehatan terutama, dan ini untuk berguna juga untuk teman-teman yang non tenaga kesehatan juga perlu tahu KB apa yang cocok untuk mereka yang menderita penyakit tertentu. Nah, di sini sebelumnya saya kasih keterangan dulu. Di sini saya jelaskan keterangannya. Di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Di sini 1 bisa keterangannya, bisa metode ini bisa digunakan kalau 1. Kemudian kalau 2 bisa secara umum apabila dibuktikan pakar medis, dokter atau bidan tidak bisa membuktikan atau tidak ada buktinya klien tersebut menderita penyakit tertentu, seperti itu ya. Kemudian kalau 3 itu tidak bisa atau tidak direkomendasikan, tetapi apabila tidak ada pilihan lain dan klien menyetujuinya, kontrasepsi ini bisa digunakan. Kemudian 4 tidak bisa sama sekali. Nah, nanti sambil berjalan saya jelaskan ya. Saya mulai dari penyakit yang sering kita temui, seperti sakit kepala dulu ya. Di bagian luarnya ini, nah ini seperti ini kan ada sakit kepala, ini migrain dan ini bukan migrain. Kemudian ini ada kode-kodenya. Nah, ini ada 1, ada 2, 3, 4 dan seterusnya, seperti itu ya. Ini sakit kepala dibagi 2, migrain dan bukan migrain. Nah, kalau teman-teman atau ibu-ibu semua menderita migrain, sering migrain itu sakit kepala sebelah, yang paling tidak boleh adalah pil kombinasi dan suntikan 1 bulan sekali. Pil kombinasi itu contohnya seperti andalan, seperti mikroginon, seperti planotab, sikloginon dan sejenisnya itu pil kombinasi. Nah, kalau yang suntikan 1 bulan yang seperti teman-teman atau ibu-ibu di rumah biasanya suntik 1 bulan itu ya, itu namanya biasanya siklopem. Itu yang tidak boleh kalau migrain. Yang boleh adalah pil menyusui boleh. Kemudian implan, suntik KB 3 bulan sekali. Yang paling boleh, yang paling bagus, yang direkomendasikan adalah IUD non hormonal. Seperti itu ya. Kalau sakit kepala yang tidak disebabkan migrain, sakit kepala misalnya kurang tidur, sakit kepala karena misalnya kena terik panas matahari, sakit kepala bukan disebabkan migrain, tapi ini memang harus melalui pemeriksaan dokter ya. Itu boleh semua. Paham ya, teman-teman? Untuk yang berikutnya adalah ibu-ibu yang menderita diabetes mellitus. Ini kan banyak nih para ibu-ibu yang biasanya menderita diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu bingung mau KB apa. Nah, bagi ibu-ibu yang menderita diabetes, di sini pil kombinasi, suntikan kombinasi yang boleh ya, yang boleh tetapi warning. Nah, yang boleh tetapi warning. Pil kombinasi dan suntikan kombinasi, kemudian suntikan progestin tadi yang 3 bulan sekali, kemudian pil mini pil yang tadi yang untuk menyusui, kemudian implan.
Yang paling dianjurkan adalah AKDR Koperti non hormonal. Bagi yang diabetes mellitus itu yang baik, yang bagus, pilihan yang terbaik ya. Kemudian untuk penyakit yang paling sering, kardiovaskular. Kardiovaskular itu penyakit-penyakit berhubungan dengan penyakit jantung. Ini yang kita pertama penyakitnya kita bahas stroke, penyakit jantung. Dan maksud saya penyakit jantung dan penyakit stroke dan jantung iskemik itu yang paling tidak boleh itu pil kombinasi dan suntikan kombinasi. Nanti saya akan bahas tersendiri apa itu pil kombinasi dan apa itu suntikan kombinasi. Nanti akan ada bahasan tersendiri. Jadi yang tidak boleh itu tadi seperti saya katakan, pil kombinasi itu contohnya seperti pil andalan, sikloginon, mikroginon. Suntikan kombinasi tadi yang 1 bulan itu tidak boleh sama sekali pada penyakit jantung dan stroke. Yang paling boleh tentunya AKDR atau IUD yang non hormonal. Yang boleh tetapi dengan pertimbangan tadi adalah pil progestin dan implan. Karena implan itu walaupun hormonnya hanya kecil, hormonnya tidak terlalu besar seperti pil kombinasi dan suntikan kombinasi. Kemudian yang tidak direkomendasikan tetapi tidak ada pilihan lain, ya bolehlah menggunakan suntikan KB 3 bulan sekali, tapi mungkin tidak boleh dalam jangka waktu lama. Kemudian yang tidak kalah seringnya yang diderita oleh mayoritas orang-orang Indonesia adalah hipertensi. Nah, hipertensi ini yang paling boleh tentu AKDR atau IUD yang non hormonal, kemudian implan, kemudian pil progestin yang tadi saya bilang mini pil yang untuk ibu menyusui, yang tidak direkomendasikan tetapi terpaksa itu pil kombinasi dan suntikan kombinasi. Ini juga tidak boleh dalam jangka waktu lama, dan kalau bisa di atas 35 tahun itu udah tidak menggunakan pil kombinasi dan suntikan kombinasi lagi ganti cara seperti itu ya. Kemudian lanjut untuk ibu-ibu yang menyusui. Di sini yang menyusui postpartum atau masa menyusui, di sini ada yang 6 minggu sampai 6 bulan ASI, tapi kurang dari 21 hari tidak menyusui. Artinya dia postpartum tetapi tidak menyusui. Ini pil kombinasi dan suntikan kombinasi di sini nomor 3. Artinya sebenarnya tidak direkomendasi, tapi karena tidak menyusui berarti boleh seperti itu. Tapi kalau menyusui tidak boleh, karena pil kombinasi dan suntikan kombinasi menekan produksi ASI sehingga akan menghambat produksi ASI ibu yang menyusui, menyebabkan ASINya bisa berkurang atau bahkan kering ya. Jadi ini yang boleh adalah pil progestin, kemudian suntikan KB 3 bulan, implan, dan tentunya IUD. Yang selanjutnya yang menyusui dari postpartum sampai dengan 6 minggu itu tadi tidak boleh menggunakan pil kombinasi dan suntikan kombinasi. Oke, lanjut ke radang panggul. Nah, di sini radang panggul itu terlebih dahulu harus konsultasi sama dokter dan benar-benar dia didiagnosa sebagai radang panggul. Di sini radang panggul itu semuanya boleh kecuali IUD atau spiral. Yang lain boleh pil kombinasi, suntikan kombinasi, kemudian pil progestin, suntikan 3 bulan, dan implan itu boleh. Yang tidak boleh itu hanya IUD, baik hormonal maupun non hormonal. Nanti akan saya jelaskan tersendiri IUD atau spiral itu cara kerjanya seperti apa, itu dibahas tersendiri. Nah, ini yang pernah menderita radang panggul, misalnya ibunya setahun yang lalu atau beberapa bulan lalu menderita radang panggul dan dinyatakan sembuh oleh dokter, itu boleh semua. Jadi boleh menggunakan semua alat kontrasepsi. Dan lanjut di sini ada sepsis atau infeksi pasca nipas atau pasca abortus.
Yang boleh itu semuanya boleh, yang hormonal, baik pil kombinasi, suntikan kombinasi, kemudian suntikan 3 bulan, dan implan itu boleh. Yang tidak boleh IUD atau spiral karena masih dalam masa infeksi di organ rahim, jadi jelas tidak boleh menggunakan IUD. Kemudian lanjut pada perdarahan perpaginam. Perdarahan perpaginam yang tidak dapat dijelaskan sebabnya, misalnya yang perdarahan yang tidak jelas, yang belum bisa dipastikan diagnosanya oleh dokter, jadi itu tidak boleh memakai. Yang paling tidak boleh adalah spiral. Kemudian yang boleh itu pil kombinasi, suntikan kombinasi, dan pil menyusui atau mini pil itu boleh. Yang menjadi perhatian atau menjadi warning itu adalah suntikan dan implan. Ini yang perdarahan perpaginam, karena dengan memakai suntikan dan implan ini biasanya itu terjadi perdarahan plek atau perdarahan bercak-bercak di luar haid. Makanya pada pasien yang perdarahan perpaginam itu tidak boleh digunakan kontrasepsi 3 bulan sekali dan implan. Kemudian lanjut untuk penyakit kanker payudara itu yang tidak boleh, yang boleh hanya AKDR. Ini sangat kode keras untuk yang kanker payudara ataupun sedang menderita kanker payudara atau sudah sembuh dari kanker payudara ataupun pernah menderita tumor payudara, itu sangat tidak boleh, semua KB hormonal. Jadi ini sangat kode keras. Yang boleh hanya IUD. Oke teman-teman, demikian video dari saya. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat, dan jangan lupa untuk like video, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi setiap video yang saya upload. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.